Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Julia Rizky dengan NIM C1C020171. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penganggaran. Nah, pada materi kali ini, yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, apa itu anggaran dan penganggaran. Yang kedua, apa saja jenis-jenis anggaran. Yang ketiga, apa tujuan dari anggaran. Serta yang terakhir adalah fungsi dan manfaat dari anggaran. Yang pertama, anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode. Sedangkan penganggaran adalah perencanaan keuangan suatu organisasi atau proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Nah, anggaran ini bisa disebut sebagai produk yang dihasilkan dari penganggaran. Yang kedua, jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran sendiri banyak. Yang akan saya jelaskan di sini ada 13, yaitu yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran ini dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran ini berisi perencanaan secara rinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran ini berisi perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kelima ada anggaran overhead pabrik. Anggaran ini berisi perencanaan yang rinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan bersamaan dengan proses produksi selama periode. Yang keenam ada anggaran persediaan. Anggaran ini berisi rencana lebih rinci tentang persediaan barang selama periode. Lalu ada anggaran kas. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan dan pengendalian kas. Nah, anggaran ini sendiri itu untuk menunjukkan posisi kas masuk atau keluar pada setiap periode waktu. Lalu ada anggaran laba rugi. Anggaran ini melaporkan seluruh proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu anggaran tertentu. Hal ini untuk menunjuk proyeksi penerimaan yang akan diterima perusahaan. Lalu ada anggaran neraca. Anggaran ini berisi rencana keuangan atau aktiva, utang, dan modal perusahaan di awal dan di akhir periode. Anggaran neraca ini dibuat berdasarkan dari hasil anggaran kas dan anggaran laba rugi. Lalu ada anggaran program. Anggaran ini merupakan anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang berbentuk jenis produk, seperti program pengembangan ataupun penelitian. Lalu ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran ini direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Anggaran ini pula dijadikan sebagai alat pengendali. Lalu ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini berisi rencana perubahan aktiva tetap suatu perusahaan dalam periode anggaran tertentu. Lalu yang terakhir ada anggaran posisi keuangan. Anggaran ini berisi rencana perubahan aktiva, hutang, dan modal perusahaan selama periode yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari anggaran. Anggaran sendiri memiliki tujuan utama yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selain itu, masih ada beberapa tujuan lain dari anggaran, yaitu yang pertama adalah anggaran untuk mengorganisasi metode yang akan dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya. Lalu yang kedua, untuk memberitahu kepada pihak terkait agar anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah untuk menyediakan rencana secara rinci mengenai aktivitas apa dan yang akan dilakukan serta memberi arahan yang jelas dalam upaya mencapai tujuan suatu perusahaan. Lalu ada yaitu fungsi dan manfaat dari anggaran. Nah, anggaran sendiri memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dana seefisien mungkin agar rencana belanja tidak melebihi dana yang tersedia. Lalu yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan apabila anggaran tersebut tidak disetujui.
Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian, controlling. Pengawasan di sini berarti mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerja. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Lalu yang kedua adalah melakukan tindakan perbaikan yang jika diperlukan. Misalnya ada terdapat penyimpangan yang merugikan, maka hal tindak perbaikan itu diperlukan. Lalu anggaran sendiri memiliki beberapa manfaat. Ya, di antaranya itu yang pertama sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan perusahaan, lalu yang kedua sebagai acuan aktivitas, yang ketiga sebagai alat berkomunikasi antar divisi dalam perusahaan, dan yang terakhir menjadi salah satu faktor dan memotivasi manajer atau karyawan. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter. Nah, anggaran tersebut dikatakan sebagai produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan secara sistematis guna mewujudkan tujuan dari perusahaan. Ada banyak sekali manfaat yang didapat dalam menyusun anggaran. Maka dari itu, penganggaran sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Sekian dari presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.